Hai guys, selamat datang di Loka Historia. Loka Historia adalah channel YouTube yang berisi tentang sejarah dan budaya dunia, termasuk fakta menarik, sains, tokoh, serta fenomena. Selamat menikmati. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar nama Adolf Hitler? Diktator, fasis, ataukah pemimpin Jerman pada Perang Dunia Kedua? Tentu banyak hal yang bisa dibicarakan dari tokoh dengan ciri khas kumis kotaknya ini. Dari sekian banyak hal menarik sekaligus kontroversi Hitler, Loka Historia akan membahas tentang beberapa teori dan fakta yang menyatakan bahwa Hitler tak meninggal di dalam bunker, melainkan di Indonesia. Benarkah? Berikut kisahnya. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi kelahiran Austria. Ia menjabat sebagai kanselir Jerman sejak tahun 1933 sampai 1945. Diktator Jerman Nazi mulai tahun 1934 sampai 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi dalam Perang Dunia Kedua di Eropa. Hitler sendiri lahir pada 20 April 1889 dan dinyatakan meninggal pada 30 April 1945. Banyak selimut misteri yang menutupi kisah kematiannya. Desas-desus tentang pelariannya amat banyak. Teori Hitler bersembunyi di Indonesia hingga akhir ayatnya berawal dari kehadiran seorang dokter dari Jerman bernama Dr. Poh. Dr. Poh datang ke Sumbawa menggunakan kapal laut dari Jerman. Tidak ada yang tahu jelas tentang latar belakang Poh. Rakyat Sumbawa hanya tahu bahwa ia memiliki kumis seperti Chaplin dan jalan terpincang-pincang. Kedua hal tersebut mirip dengan karakteristik Hitler. Sebelum ia dikabarkan tewas, pemimpin itu sempat terluka di pertarungan Stalingrad sehingga membuat kakinya cedera parah. Kecurigaan semakin bertambah ketika orang-orang tahu bahwa panggilan sayang istri kepada Poh adalah Dolf. Setelah beberapa lama tinggal di Sumbawa, istri Dr. Poh pulang ke Jerman dan meninggalkannya sendiri. Poh menolak untuk ikut bersamanya. Sekian lama ditinggal istri, Poh menikah lagi dengan wanita berdarah Sunda. Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Sosrohusodo tentang Hitler di Indonesia menyatakan istri keduanya bernama Sulaisih yang berasal dari Bandung. Sosrohusodo berhasil mendapatkan keterangan dari Sulaisih yang mengaku bahwa tingkah laku Poh mirip dengan Hitler. Cerita tentang Dr. Poh dikaitkan dengan sosok Hitler berawal dari pengakuan Dr. Sosrohusodo pada tahun 1983. Pengakuan Dr. Sosrohusodo akhirnya dijadikan buku terbitan tahun 2010 dan ditulis Suryo Guritno yang berjudul Hitler Mati di Indonesia, Rahasia yang Terkuak. Dr. Sosrohusodo yang merupakan lulusan Universitas Indonesia pernah bertugas di kapal yang dijadikan rumah sakit bernama Hope di Sumbawa Besar. Dia menceritakan pengalamannya bertemu dengan dokter tua asal Jerman bernama Poh di Pulau Sumbawa Besar tahun 1960. Poh adalah pimpinan sebuah rumah sakit terbesar di pulau tersebut. Klaim yang diajukan Dr. Sosrohusodo jadi polemik. Dia mengatakan dokter tua asal Jerman yang dia temui dan ajak bicara adalah Hitler di masa tuanya. Bukti-bukti yang diajukan Sosrohusodo adalah bahwa dokter tersebut tak bisa berjalan normal. Dia selalu menyeret kaki kirinya ketika berjalan. Kata Sosrohusodo, tangan kiri dokter Jerman itu selalu bergetar. Dia juga punya kumis vertikal mirip Charlie Chaplin dan kepalanya gundul.
Kondisi ini diyakini mirip dengan gambaran Hitler di masa tuanya yang ditemukan di sejumlah buku biografi sang Führer. Menurut Sosro Husodo, dokter asal Jerman yang dia temui sangat misterius. Dia tidak punya lisensi untuk jadi dokter. Bahkan, dia sama sekali tak punya keahlian tentang kesehatan. Keyakinan Sosro bahwa dia bertemu Hitler dan Eva Braun membuatnya yakin makin tertarik membaca buku dan artikel soal Hitler. Kata dia, setiap melihat foto Hitler di masa jayanya, dia makin yakin bahwa Poh, dokter tua asal Jerman yang dia temui, adalah Hitler. Keyakinannya bertambah saat seorang keponakannya pada tahun 1980 memberinya buku biografi Adolf Hitler karangan Hans Ling yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 2013, ada sebuah temuan yang menarik di dekat Pulau Karimun, Jawa. Temuan yang diungkap tim peneliti dari Pusat Arkeologi Nasional ini adalah bangkai kapal selam Nazi Jerman tipe Unterseeboot atau U-boat. Penemu bangkai kapal adalah para penyelam lokal dari Karimun Jawa. Bahkan di reruntuhan kapal ini juga ditemukan sejumlah perkakas angkatan laut Jerman. Temuan ini menjadi fakta yang membuat teori Hitler bersembunyi di Indonesia menjadi ramai dibicarakan. U-boat adalah sebutan dari kapal selam Jerman yang menjadi lawan mematikan bagi kapal-kapal sekutu selama Perang Dunia I dan II. Pada Perang Dunia II, tercatat pertempuran laut antara U-boat melawan kapal-kapal sekutu banyak terjadi di Samudra Atlantik. Temuan ini pun menimbulkan pertanyaan, apa tujuan U-boat menyelami Laut Jawa? Arkeolog dan penyelam yang menemukan bangkai U-boat, Sinatria Adiatama, meyakini saat Perang Dunia II cukup banyak kapal selam yang lalu lalang di perairan Indonesia. Usai tak lagi bertugas di Rumah Sakit Hope, Sosro mengaku menghubungi Sumbawa Besar. Dari sana, dia memperoleh informasi Dr. Poh meninggal di Surabaya. Poh meninggal pada 15 Januari 1970 pukul 19.30 di Rumah Sakit Karangmenjangan, Surabaya karena serangan jantung dalam usia 81 tahun. Dia dimakamkan sehari kemudian di daerah Ngagel. Setelah sempat menutup mulut, Sulaisih akhirnya memberi semua dokumen milik Dr. Poh pada Sosro, termasuk foto perkawinan, surat izin mengemudi lengkap dengan sidik jari Poh. Ada juga buku catatan berisi nama-nama orang Jerman yang tinggal di beberapa negara seperti Argentina, Italia, Pakistan, Afrika Selatan, dan Tibet. Juga beberapa tulisan tangan steno dalam bahasa Jerman. Buku catatan Poh berisi 2 kode, J.R. Kepa di nomor 35637 dan 35638. Kode simbol lelaki dan perempuan. Ada juga tulisan yang diduga rute pelarian Hitler, yakni B. Berlin, S. Salzburg, G. Graz, J. Yugoslavia, B. Belgrade, S. Sarajevo, R. Roma. Sebelum dia ke Sumbawa Besar, istri kedua Poh, Sulaisih, juga menceritakan suatu hari dia melihat suaminya mencukur kumis dengan gaya mirip Hitler. Bunuh dirinya Adolf Hitler sering disebut hanya teori konspirasi, tapi dalam sebuah studi baru, ilmuwan Perancis menganalisis fragmen gigi Adolf Hitler untuk membuktikan bahwa dia meninggal pada 1945. Studi ini membuktikan bahwa Hitler benar-benar tewas setelah mengonsumsi sianida dan menembak kepalanya sendiri. Selain itu, kebenaran soal Hitler bersembunyi di Indonesia dan mengganti nama menjadi Dr. Poh juga dibantah oleh beberapa fakta lainnya. Salah satunya adalah struktur wajah Hitler dan Dr. Poh yang memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada pada bagian bawah kuping Dr. Poh dan Hitler, di mana bagian bawah kuping Dr. Poh menempel pada daun telinga, sedangkan Hitler menggantung.
Hingga saat ini, apakah Hitler tewas dengan meminum cyanida di bunker Berlin, melarikan diri di Argentina, Brazil, atau Indonesia belum bisa dipastikan. Kisah akhir hayat sang Führer terus menjadi misteri. Bahkan versi wafatnya Hitler antara Jerman dan Soviet pun berbeda. Bahkan serpihan tengkorak Hitler pernah diteliti ternyata adalah milik seorang perempuan dengan usia 40 tahun ke bawah. Padahal Hitler dinyatakan meninggal di usia 56 tahun. Simpang siur tentang kematian Hitler sendiri sudah dibuat sejak awal-awal kekalahan Nazi di Perang Dunia Kedua. Begitulah sekelumit fakta dan teori Hitler bersembunyi sampai wafat di Indonesia. Bagaimana menurut kalian?